Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Ummah dari Universitas Muhammadiyah, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini diambil untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan tema tugas Biografi Edward Lee Thorndike. Nama lengkap beliau adalah Edward Lee Thorndike, lahir pada tanggal 31 Agustus 1874 di Williamsburg, Amerika Serikat. Beliau wafat pada tanggal 9 Agustus 1949 di New York, Amerika Serikat. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Wesleyan dan Universitas Columbia. Latar belakang keluarganya yang religius mungkin turut memengaruhi minat Thorndike pada studi tentang perilaku manusia. Teori yang dikemukakan oleh Edward Lee Thorndike dalam psikologi pendidikan ialah teori belajar koneksionisme atau koneksionisme, di mana teori ini menyatakan bahwa belajar adalah proses pembentukan asosiasi koneksi antara stimulus dan respon. Koneksi tersebut diperkuat melalui latihan dan pengalaman. Ada 3 hukum utama dalam teori ini, yaitu yang pertama, hukum kesiapan atau law of readiness. Seseorang akan lebih mudah belajar jika ia dalam keadaan siap secara mental dan fisik. Namun, jika seseorang itu tidak siap, maka proses belajar akan sulit dan tidak efektif. Kemudian, penerapannya dalam pendidikan saat ini adalah guru dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menarik. Kemudian, menyesuaikan materi dengan tahap perkembangan dan minat siswa. Memberikan pembukaan pembelajaran yang relevan untuk membangkitkan minat siswa. Seperti contohnya, sebelum mengajarkan konsep matematika yang sulit, guru dapat memberikan pengantar melalui permainan atau pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu siswa. Kemudian yang kedua, hukum latihan atau law of exercise. Semakin sering suatu koneksi stimulus respon dilakukan atau dilatih, maka semakin kuat hubungan tersebut. Sebaliknya, jika tidak dilatih, koneksi akan melemah. Penerapannya dalam pendidikan saat ini adalah memberikan latihan rutin dan bervariasi agar keterampilan semakin kuat. Penggunaan drill, kuis berkala, atau latihan soal berulang-ulang mendorong siswa untuk mengerjakan tugas secara mandiri dan konsisten. Seperti contohnya, dalam pelajaran bahasa, siswa diminta menulis kalimat dengan struktur tata bahasa tertentu secara berulang agar lebih terbiasa. Selanjutnya, yang ketiga adalah hukum akibat atau law of effect. Respon yang menghasilkan konsekuensi yang menyenangkan cenderung diperkuat dan dipelajari lebih baik. Sebaliknya, jika respon menghasilkan akibat yang tidak menyenangkan, maka koneksi akan melemah. Kemudian penerapannya dalam pendidikan saat ini adalah memberikan penguatan positif seperti pujian, nilai bagus, atau hadiah untuk hasil yang lebih baik. Kemudian menghindari hukuman berlebihan dan lebih menekankan pada motivasi intrinsik. Menciptakan pengalaman belajar yang memuaskan dan bermakna. Seperti contohnya, siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik mendapat pujian di depan kelas atau bintang penghargaan. Kontribusi Thorndike dalam psikologi pendidikan ialah yang pertama, mengembangkan tes kemampuan dan pengukuran belajar. Kemudian yang kedua, mendorong penggunaan metode ilmiah dalam pendidikan. Yang ketiga, memperkenalkan konsep penguatan reinforcement sebelum B.F. Skinner mengembangkan teori penguat dalam behaviorisme. Penerapannya dalam teknologi pendidikan ialah e-learning dan aplikasi belajar menggunakan prinsip penguatan seperti latihan berulang, sistem skor, dan hadiah digital. Kemudian ada penggunaan game-based learning
untuk memberikan efek menyenangkan setelah menyelesaikan tugas atau tantangan. Jadi, kesimpulan yang kita ambil dari teori Thorndike masih benar-benar sangat digunakan saat ini, yaitu adalah perencanaan, pembelajaran, desain evaluasi, kemudian penguatan perilaku positif, pembelajaran berbasis latihan seperti drill and practice. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.